Halo, kali ini saya mau ketemu komunitas cerita Bandung yang berkumpul di Taman Radio, ya. Nih. Posisinya di Jalan IR Juanda. Oke, saya sudah ada di Taman Radio, Kota Bandung. Rumah jadul yang masih dipertahankan. Jadi dari luas tanah itu 30% bangunan. 30%, 70%-nya halaman. Lihat luas begini. Ini zaman dulu seperti ini, hampir rata-rata rumah di Jalan Dago. Sekarang wah, sudah jadi beda. Coba saya mencari teman-teman. Lari. Nah, entah sebelah mana nih kumpulnya. Saya sudah ada di Taman Radio. Ini adalah Taman Radio, ya. Taman Radio yang ada di Kota Bandung. Terus namanya kenapa harus Taman Radio? Nanti kita dengarkan penjelasan dari kakak yang akan menjelaskan kenapa disebut Taman Radio, ya. Teman Pak, sebelahnya teman Dago. Pandemi pun ada ya. Mantap memang ajar. Betul loh ini. Jadul memang ya. Oke, berikutnya. Saya tinggal di Dago. Saya nggak tahu sejarah Dago. Terima kasih. Begitu lebat dan kawasan Bandung Utara itu masih banyak kegiatan, masih banyak bahkan dan juga beberapa jalan juga terkenal banyak kegiatan. Kenalkan, nama saya Agung. Jadi kalau tidak saling menunggu memang akan sudah banyak kali berkali-kali. Oke. Apa yang diketahui dari Dago? Kita berjalan sudah penjelasan tadi tentang Dago, perkenalan peserta dan tentang Dago. Kelompok saya tuh berjalan duluan dan ini kelompok yang kedua masih belum. Jadi bertahapnya karena banyak orang, jadi dibatasi atau diatur. Baik, kita berjalan. Ini Superindo ini. Ini namanya apa ya? Ada yang tahu? Sekarang KFC, dulu namanya Glael. Jadul deh saya. Sudah lama nih nggak ketemu panggung pasti. Mulai lu kenal. Oh, Dukomsel dibongkar. Aku baru tahu itu Dukomsel dibongkar. Tempat handphone saya pusat. Wow. Wah, ini kelompok satu dah.
alat musik ternyata itu. Itulah bangunan lama katanya. Dan namanya Cikapayang karena ada buah kapayang. Dan kalau masih ada rawon, berarti buah kapayang masih ada karena makanan kesukaan dari rawon itu adalah binatang ya, serangga gitu, adalah buah rawon. Kita lanjutkan masih di Jalan Dago. Kita lanjutkan ke suatu tempat setelah tadi sebelumnya tempat yang belakang itu di Taman Cikapayang. Ya. Lanjut. Itu adalah bekas dokter Unpad yang terkenal dulu. Buktikan bahwa hunian Dago hunian yang enak. Ya masih. masih. Ya, dulu ya. Masih kelihatan pintunya di sebelah sana ya. Orang lama nih emang nih. Oh Mansa. Oke. Nah dulu ada Semak Dago di sini. Nah karena ada sketa lahat di sini ya. Dan kita di Dulu Semak Dago, sekarang seperti ini Semak Dagonya tuh. Ternyata ditutup. Yang dulunya terkenal Semak Dago, sekarang aduh jadi begini. Jadi saya selfie aja ya. Jadi terus udah gitu aku menciptakan posisi itu. Ini di mana? Salman ITB. Salman ITB. saya aja juga ada ternyata ada tujuannya agar teman-teman bisa lebih apa ya, Ini masih ada yang mirip-mirip dengan hotel yang mirip 1, 2, dan 3. Nih, yang kuning. kemudian ruang terbukanya dan ini tanpa pagar. Dia tanpa pagar nih. Bayangkan dulu semua rumah di daerah sini itu seperti ini gitu. Woi, Seru banget ya pasti ya. Seru banget, itu indah banget buat ngadem gitu kalau pas panas-panas gitu. lihat kos-kosan di seberangnya. Di Dago ya. Nah, itu kos-kosan sekarang jadi kos-kosan. Rumah zaman dulu paternya luas, pelatarannya luas. Rumah jadul yang masih dipertahankan. Jadi dari luas tanah itu 30% bangunan. 30%, 70%-nya halaman. Lihat luas begini. Ini zaman dulu seperti ini, hampir rata-rata rumah di Jalan Dago. Sekarang wah. Kita acara belum selesai, tinggal ke Babakan Siliwangi ya, hutan taman kota. Ini harum apa bunganya? Kayak harum-harum. Ya. Masih belum selesai acara kita. Salah satu bangunan cagar budaya yang beralih fungsi menjadi kafe. Babakan Siliwangi. Jauh sebelum ini, tempat itu hanya sebuah lembah yang kosong. Sebuah lembah yang kosong persawahan. Ini dari arah sana berarti, memandang ke atas sana. Dari sini nih kita sekarang. Gitu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kegiatan dari Cerita Bandung yang diadakan oleh komunitas Cerita Bandung ya. Acaranya hari ini itu adalah walking dago to dago. Jadi mengupas tentang tempat-tempat sejarah dari mulai kita berkumpulnya di jalan di sana, di Taman Radio atau Taman Fleksi kalau dulu, bercerita tentang dago, lalu berjalan di sepanjang trotoar jalan dan berhenti sekali-kali menjelaskan dengan banyak tempat-tempat sejarah, tempat-tempat yang bernuansa sejarah ke arah utara sana. Kiri kanan tuh dijelaskan tentang sejarah, kenapa disebut nama dago. Lantas dari itu semua banyak antusias rekan-rekan yang ikut. Kebetulan kalau kelompok saya tadi sampai 25 mungkin ada. Kalau dihitung-hitung tadi sampai 50 loh, banyak juga. Jadi alhamdulillah kegiatannya ini gratis ya rekan-rekan. Gratis. Mereka berupaya menceritakan tentang sejarah-sejarahnya dan berbagi informasi, sharing ya. Nah, tadi itu acara dimulai pada pukul 15 jam 3 sore. Kita berjalan ke utara dan berakhir di Geraha Manggala Siliwangi, di Babakan Siliwangi. Tadi kita berakhir di Babakan Siliwangi di sana, di mana itu adalah taman kota ya, dekat ITB. Jadi menurut saya ini sangat menarik. Kalau dulu itu ceritanya yang mengupas sejarah seperti ini tuh mirip-mirip komunitas Alet ya. Dan sekarang komunitasnya ini adalah komunitas Cerita Bandung. Coba deh follow IG-nya. Komunitas Cerita Bandung di IG-nya ya. Ya, insya Allah banyak rekan, sahabat. Jadi satu hobi juga, kita jalan kaki. Jadi ngabuburit ini tidak melulu harus ke tempat-tempat tongkrongan atau apa, juga dengan berkumpul dan jalan-jalan santai begini ini juga menambah wawasan buat kita utamanya, dan juga tentu menjadi nuansa baru bagi saya ya. Jadi bulan puasa ini bisa jalan bareng, kenal juga enggak gitu. Saya nggak kenal mereka, nggak kenal sama sekali. Namun memang tadi ada satu rekan yang tiba-tiba menyapa saya, Mang Suga. Lah ternyata teman saya. Aduh, berisik banget. Teman saya ada yang mengenali saya, padahal saya pakai masker, pakai topi ya. Alhamdulillah, karena kita baik ya, bertemu dengan orang-orang baik juga. Karena kita hobi jalan, bertemu dengan orang yang satu hobi jalan juga, dan hobi ke gunung, dia juga sama ke gunung. Jadi insya Allah acaranya tadi itu sangat bermanfaat. Saya sangat senang sekali menjadi tahu tempat-tempat ternyata di sekitar Dago ini adalah yang dulunya hutan lebat. Dago itu jadi Dago itu menanti. Jadi dari arah Terminal Dago ke kota ini itu adalah hutan yang sangat lebat, sehingga kalaupun kita berjalan akan dikhawatirkan tidak aman. Jadi akhirnya berkumpullah di satu tempat sekitar Dago, terminal atau di simpang. Jadi saling menunggu untuk barengan berjalan ke kota gitu, ke tempat yang ramai itu. Mungkin sekarang alun-alun ya, mungkin sekarang tuh alun-alun Bandung. Mungkin itu saja yang tadi saya simak. Sebenarnya untuk menyimak ini butuh konsentrasi juga ya, maksudnya butuh mendengarkan dengan baik. Tapi saya kan harus membuat konten, jadi saya hanya banyaknya malah memfoto, videokan kegiatan dari rekan-rekan tersebut. Mudah-mudahan ya sebagai dokumentasi pribadi saya,
bahwa di hari ini, hari Sabtu, saya bersama rekan-rekan yang baru yang asik-asik, ternyata muda. Alhamdulillah, teman baru dan mengasyikan, punya teman-teman yang berkeinginan mengetahui sejarah Bandung. Apa itu, yang dinamakan Dago itu, kenapa bisa namanya Dago? Terus tadi kenapa di Cikapayang itu ada yang namanya Cikapayang? Ternyata di sana tuh ada pohon kapayang ya, dimana kalau rawonnya masih ada, kemungkinan pohon kapayangnya masih ada, jadi Cikapayang. Di Jawa Barat sendiri kan Ci itu air, banyaknya Ci gitu ya. Ci itu air, jadi emang sangat subur Jawa Barat ini. Alhamdulillah saya kenal Dago ini karena saya sendiri tidak sering bermain ke Jalan Dago ini, hanya dulu sesekali aja lewat. Kalau dulu kan tidak ramai, tidak banyak kendaraan, jadi kita bisa bermain ke ITB, ke dalam kampusnya, bermain ke jalan-jalan di sini. Masih memang lebar begini, tetapi dulu suasananya tidak banyak motor, mobil seperti ini. Udaranya juga beda, udaranya lebih bersih dulu dari sekarang begini. Kalau Bandung sekarang kan udah metropolitan, panjang lebar ya bercerita ke sana kemari. Yang pasti Dago, siapapun orang manapun, jika kita orang Bandung menyebutkan Dago, nah Jalan Dago ini terkenal sampai keluar kota. Jadi mereka rata-rata menginginkan mengenal juga Dago itu seperti apa, Jalan Dago itu di mana, dan ada apa sih di Jalan Dago ini. Sekarang masih saatnya pandemi, sudah ada 1 tahun, hampir 1,5 tahun ya. Dulu di Jalan Dago yang dari Simpang Dago ke arah dari Layang Pasupati, Jalan Layang Pasupati, dari Layang Pasupati ke arah Simpang Dago, itu diadakan Car Free Day, di mana kegiatan jalan kaki ya, bebas lah. Ada yang berjualan, ada yang komunitas berkumpul-kumpul, banyak yang sengaja bermain keluarga, ada yang konser musik, ada yang dagang, ada yang macam-macam yang tentunya positif di luar ruangan. Jadi bermain di luar ruangan mengasihkan kalau di Dago Car Free Day dulu itu. Videonya sudah saya bikin. Kebetulan waktu itu saya membuatnya, alhamdulillah sempat membuatnya tahun 2019. Coba deh dilihat videonya. Ya nggak panjang lebar, dari tadi yang ngocol terus, berbicara terus. Jadi untuk kegiatan hari ini saya sangat senang. Terima kasih untuk Cerita Bandung. Saya mendapat ilmu, saya mendapat teman, saya mendapat positif dari kegiatan tadi. Bersyukur, terima kasih banyak. Salam rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.